وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى حضرة سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى حضرة سيدنا الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الترمذي على بركة إلى حضرة سيدنا الشيخ نواوي بن عمر التمار الجوي أن الله يتجشاه برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وليس نرجو سوى فدرك إلهي دورا قبل الهنا والهلك يعم الدنيا والدين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحرص على تمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم في الدارين. ويجب في حقه تعالى البقاء, dan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat baqa. Secara letterlek, baqa ini menurut Qomus adalah kekal. Kekal, tidak rusak, tidak hancur. Jadi secara Qomus. Tapi matahari kapan rusaknya? Begitu kita lahir, ya, begitu kita lahir matahari sudah ada. Kapan rusaknya? Ternyata yang disebut dengan fana itu bukan hancur dalam bentuk, bukan hancur dalam fisik, tapi yang disebut fana di sini adalah turul adam, terkena tiada.
Gitu. Jadi terkenanya tiada bagi benda itu disebut dengan fana. Maka kita hidup di alam fana, bukan alam baqa, bukan alam fana kita ini. Ada akhir baginya. Kalau di Dasuki itu bukan begini. La akhiralahu, bukan la akhira li wujudihi. Tidak akan ada akhir wujudnya. Ini baginya masih samar. Tapi kalau ini akhira li wujudihi, la akhira li, tidak ada akhir wujudnya. Kalau ini kan berakhir. Wujud gelas ini akan berakhir. Kapan berakhirnya? Ya sebentar lagi juga udah bergeser waktunya. Itu berakhir. Sesuatu yang berakhir berarti adalah ada. Sesuatu yang ada ya hawadis. Ya, begitu. Ai la yalhaqu wujudahu adamun. Yaitu Adam ini tidak bisa menyusul wujudnya. Nyusul aja nggak bisa, apalagi kena gitu. Ya, kan ada orang, kena nih, terkena nih. Jangankan kena, nyusul aja enggak gitu. Adam ini tidak pernah menyusul si wujud. Maka gini, barang Adam sama barang wujud nggak bisa jadi satu. Ya, contohnya apa coba? Barang Adam sama barang wujud jadi satu. Gimana? Contohnya gimana? Barang Adam sama barang wujud kumpul jadi satu. Bisa nggak? Nih, kalau menurut Ibnu Athaillah, wajibul mutlak ini bisa nggak dihalangi oleh barang tiada? Nah, artinya gini, barang wujud ini nggak bisa dikumpulin dalam barang Adam. Begini, dunia ini Adam kan? Bisa nggak menghalangi wujudnya Allah Ta'ala? Dan kenapa nggak kelihatan? Kenapa kita ini tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Iya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa juga? Karena kita fokus sama dunia. Nah, gitu ya. Kalau kita ini fokus sama dunia, berarti belum bisa menetapkan wujudnya. Akalnya sih, teorinya oke, gitu ya. Ya, contohnya nih, teori nih ya. Ya ini barang ada. Karena mulanya tiada menjadi ada. Ini bergesernya hawadis. Berarti ini nggak bisa ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Berarti yang mengadakan itu wajibul. Nah, teorinya benar nggak nih? Ternyata sehari-harinya nggak begini. Ya kan? Sehari-hari apa coba? Ingat duit, gitu. Ingat bini, gitu. Kita lagi deh. Anak, kerjaan. Berarti kan itu dihalangin orang barang Adam, ya kan? Bagaimana mau syuhud af'alillah gitu loh. Bagaimana mau menyaksikan perbuatan Allah, sementara ente sendiri masih dihalangi barang Adam. Teori mah oke, udah teori ini Adam gitu. Tapi begitu prakteknya, hatinya nggak ke situ. Benar nggak? Kenapa Urip? Karena terhalang dunia. Istri,
sudah dipenuhi uang belanjanya, anak sudah, semua sudah komplit, Rit. Semuanya udah dijamin. Apalagi, Rit? Terhalang apa lagi? Janda yang di sebelah, Rit. Pasti itu. Kata Rit, gue masih muda. Jauhnya enak aja tuh. Nah, gitu. Itu barang adami itu yang bikin menghalangi kita tidak bisa melihat wajibul wujud. Itu adami dunia. Ya Allah, sampai segitu ya parahnya. Makanya gini, la yalhaqu wujudahu adamu. Barang tiada tidak bisa nyusul adanya. Jadi adanya Allah Ta'ala tidak bisa disusul oleh tiada. Bagaimana dalam satu wadah ini terhalang wujudnya Allah Ta'ala. Yang bisa menghalangi Allah Ta'ala itu bukan akal kita. Yang bisa menghalangi diri kita tidak bisa hati ini menetapkan adanya Allah Ta'ala, bukan akal kita, bukan. Akal menetepin, tapi terhalang oleh apa coba? Apa, Rit? Nafsu. Jadi ini manusia itu cuma dua dikasihnya, nafsu sama akalnya. Kalau ngaji tauhid ini pakai apa nih? Akal. Nanti nimbrung di perapatan gang 3 pakai apa lagi, Rit? Nafsu. Tiga langkah nafsu. Yang bisa kita ini nggak bisa melihat Tuhan itu karena nafsu. Ya gitu. Masya Allah. Ngaji tauhid ujung-ujungnya harus bayar apa namanya, jizya. Jizya itu apa, kayak semacam pajak gitu. Itu 15 juta satu murid setahun, bulanannya 500. Sampai itu orang gelisah, nggak bisa tidur, ngadu ke sini. Guru yang mana macam kayak gitu, suruh ke sini semua. Suruh ke sini. Akhirnya bagaimana? Kayak berhenti udah ngaji kayak gitu. Kan ada kayak begitu. Di sebelahnya Habib, ya, di sana Habib, ya, Habib Umar Al-Idrus tuh di apa, di Jatinegara. Dia nggak boleh ke situ sama gurunya, itu jangan ngaji sama itu tuh, sama Habib nggak boleh. Nah, ahli sunnah macam apa yang dia begitu? Makanya hati-hati nih. Rupanya itu dia untuk ke bawah dia neken. Untuk dia dekat dengan Pak Kiai besar, nggak dikeluarkan bentuk aslinya si Ustadz ini. Sekarang kayak gitu, bilang, wah di sini ngajinya tauhid kok, Tijan Darawi segala macam. Itu yang dikeluarin. Begitu prakteknya, anak yang nggak ngaji diparahin, dioyok terus, sampai kemana dioyok? Paksaan. Ya dipaksa. Kalau yang kerjanya enak, 20 juta setahun itu harus. Sekarang kali aja ada 10 orang, udah berapa nih? 200. Kaya banget itu si ustadznya. Katanya gini, kalau tidak nanti ente dikutuk, ente nanti laknat, kena sumpah gurunya. Masya Allah, kok nakut-nakutin gitu. Atau apa itu namanya nanti, kemana aja itu terus dikejar. Kalau nggak ngaji-ngaji nih, seminggu aja nggak nongol, diparahin rumahnya. Itu modelnya kayak
Ya, N11 juga kayak begitu. Panji. Kayak begitu sama. Kalau nggak datang di Parana. Ini Panji. Alhamdulillah udah pada keluar semua tuh dari pondok. Bagian Ribuan pada keluar. Udah jelas-jelas sesat itu. Ya kalau menurut fikih, ya kan wujibah alaina, ya kan an-natamassaka ala arba'atil mazahib. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh kepada 4 mazhab. Itu fikih, dalam fikih. Sama 4 mazhab itu, ya, Asy-Syafi'iyah, ya, terus Wahanabilah, terus wal Malikiyah, Wahanifah, Wahanifah, betul. 4. Kan nggak ada, Soekarno tuh nggak ada, nggak ada. Orang gila aja yang ngomong kayak gitu. Diajak diskusi nggak mau. Udah. Maka gini ya, di zaman sekarang ini udah denger kita. Saya berpikir nih, nanti bagaimana zaman anak kita, cucu kita ke depan ini. Anak kita aja udah kayak begini. Rata-rata yang pesantren tahfidz itu punya salafi. Kita berhati-hati kalau kita mau masukin tahfidz. Begitu. Wa dalilu ala zalika annahu law lam yajid lahul baqa la amkana ayyakuna faniyan. Dalil tentang sifat kidam ini katanya, sifat baqa ini katanya, kalau Allah tidak bersifat baqa la amkana ayyakuna faniyan, sungguh dia akan menjadi fana. Kalau nggak baqa ya fana. Lawannya baqa itu fana. Lakin imkanul fana illahu muhal. Akan tetapi ya, menjadikan diri Allah itu fana mustahil akal. Jadi istimrar terus menerus. Mau dunia kayak apa, mau hancur kayak nggak hancur, tetap dia istimrar. Begitu. Itlau kana faniya lakana jaizal wujudi. Kalau diri Allah itu fana, maka sungguh dia akan adanya itu jaiz. Ada jaizul wujud, ya, ada wajibul wujud. Kalau wajibul wujud siapa? Allah. Kalau jaizul wujud makhlukat itu jaizul wujud. Ya. Ya, kalau dirinya fana, ya pasti dirinya ya jaizul wujud. Kalau diri Tuhan itu jaizul wujud, ya bisa ada, bisa enggak gitu wujudnya. Nah ini mustahil. Lakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun. Akan tetapi keadaannya Allah Ta'ala jaizul wujud ini mustahil. Ya. Idlau kana jaizal wujudi lakana hadisan. Karena kalau diri Allah itu jaizul wujud, sungguh dia akan menjadi hadis. Ya. Walakin huwa ay kaunuhu hadisa
muhalun, akan tetapi keadaan Allah Ta'ala itu hadis atau hawadis mustahil atau muhal. Idlau kana hadisan lan tafa'anhul hidam. Kalau keadaan Allah Ta'ala itu hadis, sungguh katanya, sungguh hidam ini ditiadakan. Padahal kita kan sudah ngaji hidam. Ya, begitu, katanya gitu. Kalau diri Allah itu hadis, maka kidamnya nggak ada. Karena lawannya kidam hadis, lawannya hadis ya kidam. Ya. Lakin intifa'ul kidami anhu halun, akan tetapi ditiadakannya kidam bagi diri Allah muhalun, itu mustahil. Kenapa kidam ini ditiadakan mustahil bagi Allah? Bi anna qad qamat dalilu ala wujubil kidami lahu ta'ala. Karena sungguh telah dilaksanakan, ditegakkan dalil. Maksudnya kita udah nyari bukti itu pada pelajaran yang lalu tentang wajibnya kidam. Gitu loh. Ya mustahil orang kita udah ngaji kidam, dibilangnya kidam ini tiada kidam. Begitu. Wa haitsu wajabal baqa'u lahu ta'ala istihala alaihi dituhu. Jika wa haitsu di sini jangan diartikan dari segi, tapi jika kidam, ya kidam ini, maaf, apabila telah diwajibkan baqa bagi Allah Ta'ala, istihala alaihi itu, maka mustahil ditnya, yaitu mustahil lawannya. Ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis, dan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat mukhalafah lil, berbeda Allah dengan hawadis. Kalau Allah Ta'ala sudah kidam, sudah baqa, ya berarti berbeda dengan makhluk gitu. Ya, itu yang mengarang ini kok bisa rantai gitu loh. Pertama bahas baqa, pertama bahas kidam, terus baqa, terus kok masuk mukhalafah gitu. Kalau dia ada, kalau dia tidak ada awal, tidak ada akhir, ya berarti dia beda. Nah, itu bisa merangkai gitu loh akalnya. Ya berarti kan yang menyusun kitab ini bukan orang sembarang. Ya, siapa? Sayyidina Syekh Abu Hasan Asy'ari dan Sayyidina Abu Mansur Al-Qurtubi. Ini lagi ngegaung ini di dunia. Ini ketika semua orang sudah ngaji, sekarang di Mesir ngajinya ini bikin ketakutan orang-orang salaf. Ya, orang salafi pada takut sekarang. Karena banyak yang sadar sekarang. Di Mesir ini sedang ngegaung. Ya. Di mana lagi? Di Maroko apalagi tempatnya. Ya, di Maroko. Di ini di mana? Di Turki sedang ngaji kayak gini. Ya. Di Indonesia lagi demam. Ya. Indonesia tuh lagi demam. Demam politik, lagi sibuk. Fal mukhalafatu lil makhluqat, maka berbeda dengan makhluk. Ibaratun, ini sebuah ibarat,
sebuah keterangan pernyataan ansir bil jirmiyah. Jadi mukhalafatil khawadis itu ada ibarah. Ibarah apa? Pernyataan. Ya. Nah, misalkan gini. Ya. Adanya awaludin ini sebuah ibarah. Ibarah apa coba? Hah? Bukti. Ibarah apa dia datang ke sini? Ibarah apa coba? Datangnya antum urip ke sini. Ada ibarah enggak? Apa coba ibarah? Enggak, males ngaji, kan gitu. Terus apa lagi? Ya, ibarah itu pernyataan. Dia rajin, itu pernyataannya kayak gitu, itu ibarah. Ya. Jadi ada matlub. Apa matlubnya? Ya. Nih, ibarah begini. Kalau istri kita ngomong begini, Urid, ngomong begini. Gini, Mas, saya tadi aku jalan-jalan ke pasar Koja. Yang melihat sendal bagus-bagus sekali, Mas. Ini ibarah apa ini, Urid? Untuk beliin gitu. Itu matlub itu. Jadi ibarah ini ada matlub gitu. Ada keinginan. Ada yang dituntut. Ada yang dimaksud. Ya. Ada pesan yang ingin disampaikan. Nih datang nih. Datang. Ya, jenderal datang. Ya, Kiai. Ana mah ngasih cincin ini nih ya. Ya, hadiah gitu. Hadiah. Ana mau ke Jawa gitu. Itu ibarat apa itu? Dia minta ongkos. Ya kan? Kadang-kadang orang yang dikasih ibarat nggak ngerti-ngerti juga. Datang sini, aduh saya mau ini nih, mau apa? Mau beli kambing, karena sebentar lagi mau beli. Ngomongnya dia mau orang kaya itu tujuannya apa coba? Sebenarnya kan ada matlub gitu loh. Iya, saya pegel ngomongnya kayak begitu, Rin. Gak ngerti-ngerti. Modus maksudnya. Iya. Dia gak ngerti ibarah rupanya itu. Nah, jadi ibarah itu penjelasan. Matlub lah. Ya. Ansir bil jirmiyah wal aradiyah. Bahwa yang namanya berbeda dengan makhluk itu berarti tidak jirim, tidak arad. Wal kuliyah tidak kul, wal juz'iyah tidak bagian, wal lawazimnya anhu ta'ala, dan hal-hal yang melaziminya. Jadi ini kul. Apa juz dari ini ya? Ambil ada bagiannya. Apa kul dari sebuah rumah? Ya keseluruhannya. Apa juznya? Pintu. Nah itu juz. Ya kayak gitu. Falazimul jirmiyah tahayyuz. Lazimnya jirim itu tahayyuz, menempat. Nih, benda-benda apapun menempat pada dirinya itu namanya tahayyuz. Diri kita ini menempat ke secukupnya diri kita ini. Namanya tahayyuz. Walazimul irdiyah al-qiyamu bil ghair. Ya, artinya gini, lazimnya arad berdiri kepada yang lain. Bisa enggak arad misah diri dari jirimnya? Yang enggak bisa, yang namanya arad pasti dia berdiri pada jiri. Walazimul kulliyah al-kibar. Jadi lazimnya kul itu besar atau luas. Walazimul juz'iyah sighar. Sedangkan lazimnya juz itu adalah kecil. Ila ghairi zalik, dan lain-lainnya. Wa ma'nahu ay al-mukhalafat
lima zukira. Maknanya mukhalafah lil hawadis sebagaimana yang tersebut. Mazukira itu apa yang disebutkan oleh musannif, annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya itu berbeda dengan hawadis. Berbeda dengan makhluk. Apakah cukup di sini? Setan ganggu, kita udah paham nih. Setan ganggunya bagaimana? Fa idza alqa syaitanu fi dhihnika annahu ta'ala. Idza lam yakun jirman wala ardan wala kullan wala juz'an fama hakikatuhu. Ya, gitu. Apabila setan hadir di pikiranmu, maka kalau ngaji nggak pakai guru, gurunya setan. Apabila katanya setan hadir di pikiranmu, katanya bahwa Allah Ta'ala itu bukan jirim, kata setan. Kalau kata kita ya, kalau Allah Ta'ala itu bukan jirim, bukan arad, bukan kul, bukan juz, apa jadinya dia? Ya kan begitu. Sama hakikatuhu. Jadi apa dia? Hakikatnya apa sebenarnya? Kalau kamu ngomong kayak begitu, kata setan, maka diajarin nama Syekh Nawawi, fakul firad bizali. Ya, jawablah kata dia, katakanlah, tolaklah firad bizalik, di dalam penolakan tersebut, la ya'lamullah illallah. Tidak akan ada yang tahu Allah kecuali ya Allah. Maka ini maksudnya apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul. Nah, ini adalah penolakan kuat menurut syar'i. Kadang-kadang kan berontak itu pikiran. Kalau dia bukan kalau bukan jirim, bukan arad, jadinya apa? Berontak dalam pikiran. Karena berontak seperti itu, ya kadang-kadang nafsu kita. Iyalah, mengiyakan aja lagi. Ya udah, kita temannya dia dah, ya. Maka paling enak kita pakai dalil syar'inya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, sampai situ dulu. Al-Fatihah.